Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asfalihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna gharib surat An-Nahl. Ada kata birruhi. Di situ maksudnya adalah kalau ar-ruh ya sesuatu yang ruhiyah. Ruhnya itu malaikat menurunkan ar-ruh yang menjadi dasar bahwa antara lain Al-Quran itu sebenarnya adalah ar-ruh, nama lainnya atas dasar ayat ini. Maka dari itu di sini langsung diartikan bil wahyi. Jadi malaikat menurunkan, membawa wahyu min amrihi dari urusan-urusannya Allah ala may yasha'u min ibadihi. Isinya an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Itu jelas sesuatu yang ruhiyah, tidak bisa dimaterikan. Wahyu juga gitu kan, jadi tidak dapat dimaterikan. Materi hanya tanda bahwa ruh itu ada. Namun di sini langsung jadi birruhi, maksudnya bil wahyi. Kata kedua dif'un. Makna asli kata dif'un itu ya menghangatkan diri. Dafa'a, ya dafa'u itu menghangatkan. Kalau pakai ain kan dafa'a menolak, ya dapat juga menghangatkan itu kan menolak dingin. Cuma di sini wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un. Makna asli dari kata dif'un itu ya kehangatan. Kehangatan itu salah satu fungsinya. Fungsi daripada binatang ternak yang Allah ciptakan itu, di situ kamu lakum fiha dif'u, kamu ada kehangatan di situ. Maksudnya itu prosesnya sampai bisa disebut dif'un itu prosesnya panjang sekali. Maka dari itu dif'un ini maksudnya apa? Kehangatan. Langsung disebut fungsinya, tidak disebut yang menghasilkan fungsi itu apa. Maka dari itu di sini langsung ditafsirkan, termasuk tafsir riwayah ini. Jadi dif'un di situ adalah athiyabu, maksudnya pakaian. Pakaian itu kan dapat melindungi kita di malam hari. Kalau di malam hari ya dari rasa dingin, sehingga dia bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, pakaian ini dulu terbuat dari kulit gitu, yang bisa menghangatkan itu kulit hewan. Jadi lakum fiha dif'un. Tapi karena fungsinya bukan hanya dif'un, hewan itu dif'un itu adalah salah satu fungsinya. Maka dari itu ditambahi di sini wa manafi'u wa minha ta'kulun. Sebenarnya fungsi semua, ada manfaat lain selain itu, dan juga antara lain kamu bisa makan dari hewan ternak itu. Terus kemudian wa minha ja'ir ayat ke-9 itu wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Maknanya ja'ir itu makna dasarnya ya bengkong. Jaro ya juru.
Tapi bisa juga dari ja'aro. Kalau dihasilkan dari ja'aro, maknanya banyak, ada bersuara. Tapi kalau ja'aro ya ja'aro ilallah, itu minta tolong. Kalau ja'aro suru, menguak dalam arti berteriak, tapi untuk itu. Kalau hewan sapi itu gitu, itu ja'aro. Kan bengoknya sapi itu banyak artinya. Kalau orang yang ternak sapi itu, ternak wedhus itu, bengoknya itu butuh makan apa butuh apa itu tahu mereka. Nah di sini wa min hajair itu artinya adalah, langsung diterjemahkan al-ahwa'u al-mukhtalifah. Jadi beberapa keinginan yang reno-reno, beberapa keinginan yang berbeda-beda. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Oh, sebentar. Ini masuk surat An-Nahl. Di jair, kalau jari jaro ya juru itu diterjemahkan jaro ala hakin, itu dapat berarti melanggar, melampaui batas. Jaro ya juru ala hakin itu dapat melampaui batas atau menyimpang. Jadi kalau diasalkan dari ja'aro, karena dua, ja'aro ya ja'aru itu, kalau jaro'a kan bersifat berani, jadi hampir sama memang. Karena komposisi hurufnya itu sama, ja'aro sama jaro'a. Sementara jair itu isim fa'il, dari ja'aro ya bisa, jair artinya. Dari jaro ya juru juga jair, sama dengan sona ya sunu so'inun, hampir sama. Kesulitan di bidang istiqoq ya di situ, itu berbedanya tafsir juga dari situ. Jadi kayak kata al-masih itu bisa diasalkan kepada dua. Kalau dia diikutkan wazan maf'ulun, artinya masyuhun itu. Jadi asal katanya adalah sahayasihu, yang dapat berarti melancong. Jadi melakukan bepergian kemana-mana. Asayyah itu seorang traveler. Maka al-masih di situ dapat berarti orang yang dilancongi atau orang yang dikunjungi. Jadi dikunjungi untuk dimintai pertolongan, untuk dimintai berkah. Maka al-masih jika diasalkan dari sana dapat diartikan itu gitu. Dan bisa juga dalam arti yaitu tadi diasalkan ke masaha, sehingga dia ikut wazan fa'ilun bukan maf'ulun. Jadi kalau diwazankan fa'ilun dari kata masaha, itu dapat berarti mamsuh, masih itu. Jadi orang yang diusap, diurapi. Itu letak ambiguitasnya ya. Sama kayak kata jaro ini. Jadi jair di situ dapat berarti menyimpang gitu. Kita coba cocokkan ini. Jadi ini ayat ke-9. Jadi kalau di terjemahan Kemenak itu diterjemahkan Allah yang menerangkan jalan yang lurus,
di antara dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Di sini langsung diterjemahkan, Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Jadi sebenarnya yang lebih banyak itu ya jalan lurusnya. Jadi sebagian dari jalan yang banyak itu ada yang menyimpang gitu. Baik, saya lanjutkan. Fihi tusimun di sini diartikan asama, yusimu itu artinya menggembalakan, maka langsung diartikan tar'aun, menggembalakan, merumputkan hewan ternak, menggembalakan. Jadi lakum minhu syarabu wa minhu syajaru fihi tusimun. Jadi Al-Quran itu sering kayak tadi dif'un itu kan fungsi yang disampaikan. Jadi Allah menurunkan hujan dari langit. Nah, dari hujan itu lakum minhu syarabun, satu kamu bisa minum, wa minhu syajarum fihi tusimu, di situ juga ada pepohonan yang kamu di sana dapat menggembalakan kambingmu. Di sini disebutkan syajarun. Jadi kok tidak rumput saja loh, itu kan nama ya. Sebenarnya yang paling umum dari syajarun itu ya tetumbuhan gitu. Nah, di tumbuhan itu meskipun sebenarnya kalau sekarang kita tahu makanannya hewan kan tidak hanya rerumputan tapi juga dedaunan. Seperti Nabi Musa itu kan tongkat qala ya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanamiha. Wa ahusyu biha 'ala ghanami itu menggoyang-goyangkan dedaunan supaya dedaunan itu bisa rontok dan dimakan itu hewannya. Nah, gitu. Jadi tusimun di sini menggembalakan, ini satu aspeknya saja. Tapi bisa reno-reno tafsirnya, luasnya itu di situ kata-katanya. Jadi apa yang sudah dapat diwakili oleh satu kata kayak dirangkumkan nuansanya itu Al-Quran. Jadi nuansanya itu kayak bisa diwakili oleh kata tusimun ini gitu. Dari fungsi satu air hujan itu. Lalu kemudian di ayat 14 ada mawakhirah. Jadi setelah Allah menggebiar nikmatnya, mulai dari titik air hujan tadi itu sampai air hujan mengalir sampai laut. Nah ini nyampe kemudian di lautnya. Wa huwallazi sakharal bahra. Jadi dari satu titik hujan itu berkumpul sampai kemudian meluas, mengalir jadi sungai menuju ke penampungan yang lebih besar namanya laut. Kita nikmatinya beda lagi, wah sulit saya menggambarkannya, jelas luasnya kayak gitu. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtahu min fadlihi. Jadi nikmatnya Tuhan antara lain itu Dia yang memprogram laut supaya sebagai akibatnya kamu bisa makan dari laut itu daging yang segar, bisa kamu keluarkan hilyah, perhiasan dari laut itu yang bisa kamu pakai. Lalu kemudian nikmatnya bukan hanya itu, dalam kita mengarungi laut yang menggunakan menggunakan perahu itu, kamu bisa lihat keindahannya. Watarul fulka mawakhira fihi. Nah itu. Ya, di sini yang diterjemahkan kata mawakhira. Kata makhara itu berarti menyibak. Seperti makhara
makharas sabihu, jadi seorang perenang itu menyibak air. Jadi kayak perahu itu disifati menyibak air, maka depannya itu selalu dibikin meruncing, karena hanya sesuatu yang meruncing, memojok itu yang bisa menyibak. Harus diawali dari yang kecil dulu baru ke besar. Tidak bisa kalau papak. Kalau papak itu jalannya akan terhambat, dan desain segala hal yang berjalan, entah maju atau yang berjalannya maju itu selalu dibikin menyibak. Jadi kayak hidung kita itu kan mancungnya ke depan karena menyibak. Terus desain sepeda motor, mobil itu pasti ada bagian meruncingnya sehingga bisa menyibak. Kalau dibikin papak kayaknya sulit untuk berjalan. Gitu. Jadi mawakhir itu menyibak. Mawakhir ini menjadi keterangan dari kata al-fulk, perahu. Nah, di situ. Wah, juga dari kan orang ngambil mutiara itu kan juga dari perahu itu, dari hasil sibakan-sibakan itu. Terus dari situ juga kamu bisa walitabtahu min fadlihi, pada akhir puncaknya wala'allakum tashkurun. Tujuannya di sana. Jadi mawakhir itu gitu. Terus kemudian tusyakun. Ini ada kesalahan tulis mungkin ya. Di sini kok fa tusyafun. Kalau kata syakko itu yang membelah, jadi syakik itu belahan, maka dia disebut saudara kandung karena belahan. Saudara kandung itu belahan. Kalau orang tradisi Jawa atau yang ada di Indonesia umumnya itu kan disebut belahan itu karena dari satu hal. Kita sebut batur. Batur itu katanya satu, jadi dulur nek ngarani. Dingarani sak dulur mergo baturi siji, mecah jadi akeh. Jadi baturi siji. Saya tidak tahu medis bagaimana menjelaskan fenomena anak kembar itu. Jadi itu baturnya satu apa dua, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas kalau di kita itu ya sedulur papat lima pancer itu, yang 4 itu dapat disaksikan dengan mata. Ada kakang kawah, ada adi ari-ari, itu bisa disaksikan dengan mata. Jadi tusyakuna itu karena diartikan membelah. Nah di sini ini yang seharusnya kita nyatu malah belah. Nah ini belah bagaimana maksudnya? Maka langsung diartikan tukhalifun, maksudnya nulayan. Karena kalau sesuatu yang membelah itu kan nulayani belahannya gitu. Nah, kalau sama Allah itu nggak boleh gitu, karena kita asalnya dari sana, bagaimana kita bisa nulayani sana gitu. Jadi tusyakuna ayat 27 itu. Jadi kuntum tusyakuna fihim, jadi tukhalifun maknanya nulayan. Lengkapnya kan wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyakuna fihim. Jadi pada hari kiamat nanti Allah menghinakan orang-orang yang kafir itu, lalu Allah bilang aina syuraka'i alladzina kuntum tusyakuna fihim. Mana yang katanya kalian bilang ada hal-hal yang sebanding dengan aku itu, yang dulu kalian bela-bela, kalian nulayani aku demi mereka. Nah, itu tusyakuna begitu. Terus kemudian tatafayya, ini jelas qiraah lain karena di mushaf kita itu bunyinya adalah yatafayya'u dhilaluhu. Yatafayya'u dhilaluhu itu artinya condong. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Ini ayat yang
sifat tatafayya'u atau di sini yatafayya'u ya. Di qiraah kita masyhurah itu di mushaf itu yatafayya'u, artinya yatamayyalu, condong. Jadi tidakkah kamu melihat pada apa segala yang diciptakan oleh Allah yang bayangannya itu condong dari kanan dan kiri sujadan lillahi. Jadi timbang kamu, kalau dijelaskan secara fisika ini jelas ada ya. Penjelasan fisikanya mungkin akan lebih menarik fenomena bayangan. Jadi bayangan itu kan selalu membelakangi cahaya. Tidak pernah bayangan itu ada di depan cahaya, menghadap cahaya itu tidak pernah. Pasti membelakangi dan ada di belakang benda. Sudutnya, angle-nya saya bilang di belakang itu karena saya mengasumsikan benda itu menghadap cahaya, sehingga bayangan itu selalu ada di belakangnya. Mengapa saya asumsikan sebagai menghadap cahaya? Karena itu yang paling menarik. Sesuatu yang menarik pasti akan posisinya berada di depan kita, dan yang tidak menarik ada di belakang kita. Kita tinggalkan, kita abaikan. Jadi yang menarik pasti ada di hadapan. Maka saya asumsikan di belakang gitu. Jadi bayangannya itu, dan yang menarik itu cahaya. Kalau kegelapan apanya yang kita toleh dari kegelapan, kita dalam kegelapan tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada cahaya kan, di cahayanya itu kita menghadap. Wong jangankan manusia kan, semuanya kan berburu cahaya semua. Mulai dari tumbuhan semua kan berburu cahaya semua. Sampai laron-laron tumbuhan semuanya berburu cahaya. Jadi yang di belakang cahaya itu, yang di belakang bendanya itu yang bayangannya. Nah itu kemana pusat cahaya itu mengarah, selalu saja bayangan itu ada di belakangnya. Tidak pernah kok telat kayak Zuru, lebih cepat daripada bayangan. Nggak pernah kayak gitu. Meskipun ada di Al-Quran itu, seandainya Allah mau, bisa kok diterlambatkan dari apa namanya cahayanya itu. Jadi timbang repot memahami kayak gitu, timbang repot memahami kayak gitu, maka di sini langsung oleh Allah dikasih sifat sujadan lillahi wa hum dakhirun. Nah, aturan bayangan yang selalu ada di belakang itu gak usah repot, itu maknono sujud aja, maknono tunduk aja nang Gusti Allah. Gitu kira-kira ya. Di sini yang ingin diterjemahkan ya tafayya'unya itu. Jadi condong. Ya tamayyalu, cenderung. Kalau orang ya cenderung, kalau benda ya condong. Hafadzatan sering diartikan anak putu, tapi di sini langsung diartikan al-ashar, ya kerabat. Tapi pada dasarnya itu makna dasarnya ya anak putu dicicit itu. Di ayat 72. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzatan. Derajat hafadzatannya ini setelahnya banin. Jadi Allah menjadikan untuk kalian dari istri kalian, kan urut ini Tuhan kasih, nggak bisa dibolak-balik ayat ini. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum dulu azwajan, setelah itu kamu dari azwajikum itu kami ciptakan banin wa hafadzatan, baru setelah itu warazaqakum minat thayyibat. Ini sudah urutan yang nggak bisa diubah itu. Jadi anak dulu baru kemudian putu. Jadi hafadzatan ini di bawah setelahnya banin gitu. Jadi anak putu kerabat yang sifatnya setelahnya banin. Terus kemudian al-fahsya. Al-fahsya ini fahasya yafhusyu itu artinya hal melampaui batas. Tapi khusus di sini timbang repot segala hal yang melampaui batas itu kan sulit, kan banyak hal.
banyak hal yang melampaui batas itu. Tapi kalau di Al-Quran khususnya di surat ini langsung diterjemahkan az-zina, barang kang jijiki gitu. Sejak dulu ya kawin itu kebutuhan makhluk untuk memproduksi keturunannya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tumbuhan bisa dengan tunas, bisa dengan biji, kalau amuba dengan membelah diri, tapi yang pada dasarnya mereka perlu untuk melanjutkan keturunannya. Ya, di level makhluk sudah di tahap manusia, itu kalau hanya sama dengan model-model awal kayak hewan yang levelnya belum manusia, yang hewan itu kan ya enak saja kan kawin, tanpa ada prosedur, tanpa ada. Tapi kalau di manusia itu, baik di Homo sapiensnya itu, di Homo sapiens edisi pertama, bahkan yang tidak ada aturan pun itu beda, memang caranya itu beda dengan perkembangbiakan hewan yang lain atau lebih luas makhluk yang lain. Maka al-fahsya di sini diartikan langsung biar nggak ruwet, az-zina gitu. Terus kemudian ya'izukum, maksudnya memberi nasihat kamu, itu maksudnya yusikum, memberi wasiat kalian. Oke. Selanjutnya ayat 92, arba antakuna ummatun hiya arba min ummah. Jadi arba itu dari kata riba, artinya lebih ya. Kalau robuah itu tanah bukit yang sangat subur, itu yang berlebih-lebih. Maka di sini langsung diaksikan aksar, lebih banyak. Jadi langsung gitu ya. Masuk ke surat Al-Isra. Al-Isra wa qadaina. Makna aslinya ya memutuskan, qada. Tapi di sini kalau kita artikan memutuskan itu akan menimbulkan kerepotan pemahaman tentunya bagi saya tidak paham kalau diartikan kami memutuskan kepada Bani Israel latufsidunna fil ardi. Nah, ini kan repot memutuskan. Wa qadaina, di sini langsung a'lamna, kami beritahukan kepada Bani Israel di kitab itu latufsidunna fil ardi marratain wala ta'lunna uluwan kabira, kamu akan bikin kerusakan 2 kali dan kamu akan bersikap meninggi uluwan kabira, secara tinggi yang besar, menguasai mungkin artinya, atau ada yang menafsirkan berbuat sombong atau gimana itu. Kalau di versi Kemenaknya itu diartikan ini kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri. Langsung diartikan itu. Ala ya'lu memang mengatasi, makna baiknya yang mengatasi. Tapi di sini kok langsung diartikan sombong, uluwan kabira. Mungkin itu yang membedakan. Jadi ada kata sifatnya, ala ya'lunya itu ditegesi malih kalih bentuk masdar uluwang kabir. Ini mungkin yang membuat kata ala ya'lu ini diartikan sombong, karena ta'ala itu hanya sifat Allah, kamu jangan pakai itu, Oke, selanjutnya kata fajasu khilalat diyar. Jasa ya jusu artinya ya blusuan gitu. Khilalat diyar, di sela-sela rumah, maksudnya cari berita. Maka kemudian timbul kata jasus, itu spy, seorang intelijen mungkin. Kalian bisa bukan kalian,
fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum. Jika salah satu dari dua janji itu, janji salah satu dari dua marratain itu tadi, maka kami akan, jika itu sudah datang terjadi, kami akan utus kepada kalian hamba-hamba yang memiliki kekuatan besar, dan mereka fajasu khilaladiyah, mereka bisa menyusup ke rumah-rumah yang bahkan orang yang umum nggak bisa masuk. Artinya untuk cari kalian dibasmi habis kalian. Tidak ada tempat bersembunyi di dunia ini. Semua ada sepainya dari hamba-hamba kami gitu. Ini ya ke Bani Israel. Tentu saya tidak mau kasih menghubungkan ayat ini dengan fenomena Bani Israel yang sekarang. Saya tidak punya cukup pengetahuan untuk berbicara itu. Ya yang jelas gitu ya. Tapi di sini diartikan sangat sederhana. Jadi famasyau diartikan berjalan. Jadi jasu itu berjalan di sela-sela rumah. Padahal tidak hanya berjalan. Kalau jasu itu sebenarnya berjalan sambil cari informasi. Baik, selanjutnya hasiran. Hasiran di sini diartikan sijenan, penjara. Makna hasoro itu dapat berarti membatasi. Hasiran itu sesuatu yang membatasi. Nah, di sini langsung diartikan sijenan, penjara. Jadi kami jadikan jahanam itu bagi orang kafir sebagai penjara. Maknanya juga bisa memeras sampai timbul sesuatu yang murni dari perasaan itu. Itu juga bisa diartikan. Jadi ada beberapa kayak Ibnu Sina itu mengartikan neraka kan sebagai penyuci. Tapi ada jiwa-jiwa yang nggak bisa dengan neraka tok, itu nggak bisa. Kalau cuma penderitaan neraka itu sepele. Tapi ketika ada sisi jiwa itu yang nggak bisa kembali ke yang menciptakan itu, tidak kesampaian rindunya, tidak kesampaian rindunya, yaitu penderitaan yang lebih dari sekadar sakitnya dibakar di neraka gitu katanya. Hasiron itu jadi sifatnya neraka untuk memeras supaya tampil kemurniannya, supaya tampil kemurniannya. Dapat juga diartikan begitu. Kalau diartikan penjara ya bisa saja. Di sini kan langsung diartikan sejenak. Kalau di kita kan penjara kan rehabilitasi itu, atau rumah pemasyarakatan, supaya yang ada di dalam itu bisa kembali bermasyarakat lagi. Jadi di situ itu diperas betul, ingin dikembalikan betul sebagai pribadi yang tidak jahat, kasarnya begitulah. Di sini diartikan sijenan. Baik, selanjutnya fassalnahu wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala hal kami sudah rinci, itu serinci-rincinya. Di sini menjelaskan ayat siang dan malam dipungkasi dengan itu. Ya tentu rincian yang dimaksudkan itu tidak rinci seperti yang kita bayangkan ensiklopedi gitu, yang enggak. Tapi uraian Al-Quran ini sudah cukup rinci, karena kalau sampai diperinci sampai wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, mau dibeberno kabeh ya enggak bisa. Tapi untuk menggambarkan kebesaran Allah, banyaknya nikmatnya, Rahman Rahimnya, Al-Quran itu sudah dipandang cukup gitu. Karena tidak mungkin sesuatu yang dibuat terakhir oleh Allah itu dan dibikin kekal kok nggak nyakup, itu nggak mungkin. Jadi pasti jami'. Al-Quran itu lengkapnya ya di situ. Tidak berarti kok mana penjelasan Al-Quran tentang perkembangbiakan lebah. Yo nggak sampai segitu kepentingannya.
Kepentingannya ya la'allakum tashkurun tadi itu belakangnya. Jadi maksudnya rinci itu di situ. Maksudnya gitu lah penjelasannya. Tapi di sini fasolnya itu maksudnya ya bayyana. Maksudnya kami menjelaskan itu. Segala hal sudah kami jelaskan. Meskipun dalam logika tetap kullasyai itu segala hal yang universal itu pasti bisa dikecualikan. Likulli syai'in mustasnayat. Kaidahnya memang begitu. Segala hal itu pasti ada pengecualian. Tidak ada yang enggak ada, mesti ada kecualiannya. Itu sudah sifat al-witru. Sudah enggak bisa itu pasangannya gitu, ada asyafa'u wal watr ya. Wasyafa'i wal watr sudah gandengan. Puncaknya di situ bilangan saja dari 1 sampai berapapun ngitungnya itu cebloknya ya kalau tidak ganjil ya genap. Gitu kira-kira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Di sini 2 yang ingin diterjemahkan, amarna mutrafiha 2. Jadi kata amarnanya dan mutrafihanya. Mana aslinya? Kalau di sini ada yang diartikan amarna. Kalau amarna itu memerintahkan. Kalau amarna menjadikan pemimpin. Jadi 2 hal, menjadikan pemimpin. Nah, di sini yang diambil itu adalah salatna, menguasakan, menjadikanmu sultan. Kami menjadikan sultan mutrofiha kepada orang-orang yang kaya. Atrofa yudrifu itu maknanya kaya raya, kalau tidak keliru ya. Bahkan tidak hanya kaya, tarof itu. Ini maknanya kalau di kamus atrofa itu maknanya merusak, bukan kaya. Jadi merusak. Tapi kalau tarof itu lebih ke bukan hanya sekedar kaya, mewah. Hidup yang mewah tarof. Sehingga kalau ada kata atrofahul malu, dia sudah dibikin mewah oleh harta, itu artinya dia sudah disesatkan dari saking mewahnya, dari saking berlebihannya. Jadi mutrofiha ini orang yang diberi kemewahan yang diberi kekayaan yang mewah. Jadi Tuhan, administrasi Tuhan kalau ingin membuat sebuah desa itu hancur, itu gampang aja. Tuhan tinggal kasih perintah, atau kalau diartikan menjadikan pemimpin orang-orang yang mewah-mewah itu, dijadikan pemimpin, terus kemudian fafasahu fiha, mereka berbuat fasik di desa itu, lalu kemudian fahaqqa alaihal qawlu, udah, sehingga sah. Kemudian Tuhan menghukum mereka. Nah, kalau sudah sah fadammarna tadmir. Oke, itu administrasinya. Jadi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jadi kami banyak yang terlibat. Jadi administrasi Tuhan untuk menghancurkan itu ya enggak ujuk-ujuk mau dikai cedur hancur, enggak ya dikai pantas lah, boleh pantas lah. Yang sesuai dengan akal sehat. Memang begitu, enggak bisa langsung. Jadi ada prosesnya yang bikin aja dunia ini ya 6 hari kan prosesnya. Meskipun tafsirnya beda-beda soal itu. Tapi ini bicara soal administrasi. Allah kalau sudah menghendaki menghancurkan sebuah desa itu gitu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jadi amarna mutrafiha juga bisa. Diartikan perintah juga bisa. Kami perintahkan kepada orang yang kaya-kaya raya sampai mewah-mewah itu, terus mereka fafasaku fiha, mereka melanggar perintah itu, fahaqqa alaihal qawlu, sehingga sah mereka kena siksa, fadammarna tadmira, wes habis itu hancurkan, selesai udah itu. Gitu. Terus kemudian ini ya, jadi mutrofiha diartikan syiroroha, jadi bukan orang yang mewah. Kalau tadi kan saya artikan mewah, jadi mewah itu kemudian dibawa ke makna yang lebih mendekat, yang lebih gampang dipahami, yaitu syiroroha.
elek-eleke wong. Jadi kata mutrof itu wah jangkauannya karena hampir sama ya, tarof mewah. Kalau atrofa seharusnya maknanya membuat orang menjadi hidup mewah. Tapi kalau sudah mewah itu artinya menghancurkan. Begitu kondisi mewah, megah, kaya itu menghancurkan sesungguhnya. Maka kemudian orang yang dipredikati mutrof itu adalah orang yang diberi kekayaan itu ya, diberi kekayaan yang melimpah ruah itu syiroroha, elek-elek wong. Bisa kayak gitu ya. Jadi nek didelok teko kene iki ya sakjane rodok Marxis mungkin ya Quran. Jadi anti kemapanan. Ya meskipun ini pemahaman yang sangat jauh ya, yang dekatnya ya itu tadi. Jadi amarna itu kalau di qiraah lain bacanya amarna, jadi amarna mutrofiha berarti maknanya salatona. Mutrofiha langsung diartikan syiroroha, elek-eleke wong sing di desa iku. Fadammarna maka kami leburkan mereka, maksudnya ahlakna, kami hancurkan mereka. Terus kemudian titik di sini. Wa qadha rabbuka, kalau tadi wa qadhaina ila bani Israila diartikan alamna, maka di konteks ayat yang lain kayak di ayat 23 ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini Tuhan juga sudah memutuskan bahwa alla ta'budu, jangan kalian menyembah illa iyyah. Maksudnya itu qadha memutuskan itu adalah amarah, memerintahkan. Gitu, ringkas sekali, hanya gampang dipahami. Terus kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu itu qafa yakfu itu mengikuti. Kalau qafa artinya sesuatu yang di belakang, orang yang mengikutkan ada di belakang. Qafa itu di polok mburine gulu iki jenenge qafa. Abul qafa wong sing sering turu. Jadi qafa yakfu itu mana aslinya adalah mengikuti, mana aslinya. Tapi di sini langsung diartikan walatakul, jangan kamu ucapkan. Orang yang mengucapkan kan cenderung mengikuti biasanya. Tidak bisa orang mandiri. Ya mengikuti. Walatakul ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini kalau makna aslinya mengikuti makna yang asli takfu, maka jangan kamu ikuti apa yang tidak kamu ketahui. Tapi langsung ditafsirkan wala takul, maksudnya jangan kamu ikuti, jangan kamu katakan. Dan gitu biasanya orang yang mengatakan itu ya perkataan yang mendukung itu biasanya dia akan mengikuti apa yang dinyatakan itu. Gitu. Terus kemudian rufatan makna aslinya ya hancur lebur. Rofata itu hancur lebur. Di sini langsung diartikan hubaron, maksudnya debu itu kan sesuatu yang hancur lebur. Jadi di sini aida kunna idhaman, orang-orang yang kafir itu mengatakan aida kunna idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ya arkum apakah ketika kami sudah jadi tulang belulang dan lebur bersama tanah, apakah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Qul kunu hijaratan aw hadida, gak dijawab di Quran, langsung kon ngomong Muhammad kunu hijaratan aw hadida, dadi watu karo wesi wis, utawa dadi apa ae wis sing sekirane angel dibalekno miturutmu, miturut au khalqam mimma yakburu fi sudutikum, sapa sing miturutmu angel dadi apa ae, aja kok dadi lebu kan angel dadi watu dadi wesi. Fasayaquluna may yu'iduna, mereka akan tetap mengatakan may yu'iduna, siapa yang akan mengembalikan kami dalam wujud kami yang seperti ini? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, ya sing gawe awakmu biyen sing pertama kali kuwi. Jadi jawab enak, logika dasar, enggak ruwet.
Kalau mau didalami apakah betul ya kita akan dikembalikan lagi dalam sosok ini. Ruwet itu. Logika yang mungkin yang gampang dipahami itu ya siapa yang bisa mengembalikan dunia ini ketika sudah hancur? Ya yang bikin. Kalau yang bikin pasti bisa. Tidak peduli siapa yang bikin siapa, monggo kuno. Ini Quran juga dimubhamkan ini. Kulil ladzi fatarakum awwala marrah. Ya sing duwe kowe pertama kali kuwi to. Mari pertanyaan berikutnya, lho kapan kuwi? Mesti kuwi. Fasayun riduna ilaika ru'usahum koyo mantuk-mantuk. Fasayun ridun itu geleng-geleng, kalau di sini diartikan yahuzuna, menggerak-gerakkan, menggetar-getarkan kepalanya. Maksudnya yang geleng-geleng. Jadi yun gitu angodo menundukkan, angodo yun gitu. Tapi di sini langsung diartikan yahuzun, menggerak-gerakkan. Jadi setelah problem itu selesai, problemnya pertama, apa kami yang sudah jadi tulang belulang, jadi debu yang hancur lebur, apakah kami nanti akan diwujudkan lagi jadi makhluk yang baru? Jawaban Muhammad, wis dadi anu wis, aja kok lebu karo tulang belulang tok. Dadi watu wis sing berbeda wujud teko aslimu. Nek tulang kan sik ana unsur menungsone. Wis dadi watu, dadi wesi. Utawa dadi apa ae wis sing miturut angel dibalekne. Mari ngono ngomong maneh, mayu iduna. Terus sapa sing balekno maneh nang wujud asline awake dhewe ngene iki? Ya jawaban Muhammad, ya sing gawe pertama, marono gedek-gedek maneh. Terus mari ngono takon problem berikutnya. Kapan iki? Kapan ya? Ya jawab mana ngono, asa ayakuna qoribalu, itu bijaksananya. Nabi pun tidak bisa memastikan. Ojo kok mentang-mentang kenal Gusti Allah. Mestek-mestek ngomong kelasé Nabi sing cedak mek Gusti Allah. Asa ayakuna qoriba. Kalau dari sudut pandang manusia, asa yang betul-betul mungkin artinya. Ya mungkin sudah dekat. Tidak lama lagi. Gitu. Tapi manusia itu dari sudut pandang manusia itu bersifat mungkin, tapi kalau Allah pasti gitu, kalau Allah pasti. Jadi kata la'alla itu kan, kalau sunduk dari Allah ya pasti itu, kalau manusia yang mengucapkan ya nggak pasti. Terus kemudian yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Bihamdihi di sini fatastajibuna bihamdihi itu artinya bi amrihi. Pada hari di mana, kapan itu dekat itu ya, pada hari Tuhan memanggil kalian terus kalian menjawab bihamdihi kelawan muji Tuhan. Maksudnya piye muji? Maksudnya bi amrihi kelawan perintah Tuhan. Wa tadzunnuna illa bistum illa qalila. Begitu hari itu datang, kamu akan menduga bahwa sesungguhnya kalian itu hanya sebentar di sini. Wah, tiba-tiba dilut ya. Itu sesok tiba-tiba dilut ya. Jadi bihamdi langsung bi amri, dengan perintah. Baik perintah itu bisa diartikan urusan ya bisa, tapi yang jelas yang biasanya kan amarah merintah gitu artinya. Terus kemudian la ahtanikan, ihtanaka itu maknanya di sini ya menguasai. Di sini maka langsung di la astaulian, akan menguasai. Ini omongannya setan. Tapi sebenarnya ya tetap Al-Qur'an gitu. Tapi maksudnya sedang diceritakan ini omongannya setan. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani. Oh keliru. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Ini kesusu-susu omongnya. Omongnya setan. Gusti, iki wong sing jenengan mulyakno di atasku. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalil. Nek jenengan ngekei kesempatan teng kula sampai dina kiamat. Sampai dina kiamat, urip sampai dina kiamat. La ahtanikan dzurriyyatahu. Wis tak kuasai anak putune Adam. Illa qalilan kejaba titik. Qala dhhab
Yus kono budal kon faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya wis kuwi wastafziz man istata'na sak karepmu Gusti Allah nek gawe wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wis gak karepmu ngono bebas sampe Gusti Allah. Tapi tetap dikai pengecualian inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Nek kawulaku awakmu gak duwe hak nggodho. Nek kawulaku lho ya duk kawulane duit, duk kawulane nafsu. Baik, selanjutnya rabbukumul ladzi yuzji. Yuzji asja yuzji mencampur makna aslinya itu. Memang hampir sama. Kalau di sini diartikan bisa menghaturkan, bisa mengakhirkan, bisa mengedarkan, jadi tergantung konteksnya. Tapi di sini langsung diartikan azja yuzji sahaban, maksudnya menjalankan, yujri, menjalankan. Kok yuzji sahaban ada di ayat yang lainnya. Tapi kalau di sini rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka, Tuhanmu adalah zat yang menjalankan al-fulka fil bahri, menjalankan perahu di laut. Gua menjalankan kan mesin, menjalankan kan angin. Ya nek durung ngaji yang ngono jawabane. Ya terus nae, gak apa-apa. Cuma di sini Allah yang langsung menyifati dirinya sendiri bahwa dialah yang menjalankan perahu yang ada di atas laut itu. Baik, selanjutnya ini ada qasifan. Jadi ada kata qasifan, qasafa menyambar makna aslinya. Maka di sini juga diartikan asifan, ya menyambar. Qasifan minar rihi 69. Yes. Ya, 69. Ya. Fayursila am amintum ayyuidakum fi taratan ukhra. Ini kan ceritanya orang yang sudah ada di daratan, begitu ada di daratan cari nafkah, akhirnya ke laut. Begitu ke laut, begitu ada di daratan, ya bisa saja kalian nggak aman karena masih ada angin topan yang menyambar kalian. Summa tajidu lakum wakila, terus nggak ada yang bisa mewakili untuk menolong kalian. Terus kalau nggak di darat, di laut gimana? Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Oh ini di laut ya, sorry. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Kalau kalian sedang kena kesulitan di laut, tapi ya akan lebih keren lagi kalau orang yang di laut yang menggambarkan ya apa mencekamnya kondisi laut. Begitu kalian Allah menyelamatkan kalian ke darat, kalian malah nggak mau syukur. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri. Mosok nek wis di darat dur kowe aman. Ora iki lho sik ana topan. Tur iso maneh am amintum ayyuidakum fi taratan ukhra. Bisa jadi Tuhan mengembalikan lagi kamu ke laut dan kena bahaya lagi, fayursila alaikum qasifam minar rihi fayughriqakum bima kafartum. Bisa saja nanti ke laut, terus dikirimkan lagi angin yang lebih dari biasanya. Qasifan, kalau hasiban kan mungkin lebih angin kencang juga ya. Di sini diibaratkan angin kencang yang bisa menurunkan hujan kerikil, hujan es, atau menerbangkan kerikil. Tapi kalau qasifan itu juga gitu, yang lebih dahsyat lagi. Qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum. Terus Tuhan bisa saja menenggelamkan kalian sebab kekafiran kalian di laut itu kalau dia mau. Tsumma la tajidu lakum alaina bi tabi'a. Di sini yang diterjemahkan kata tabi'anya itu. Tabi'a, kalau tabi'a ya ikut. Di sini langsung diterjemahkan nasira.
mengikuti kalian itu maksudnya menolong kalian, tidak ada. Terus kemudian ada zahuqa. Kata zahuqa makna aslinya ya hilang. Makna aslinya ya hilang. Kata zahuqa 81 ada kata waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran yang datang, kebatilan akan sirna. Jadi di sini zahuq diartikan zahiban, hilang, bukan pergi ya, maksudnya hilang. Ya'usan diartikan konuton, maksudnya putus asa. Ya'usan, ya'isa, ya'iasu, ya'us, putus asa yang memang jadi wataknya putus asa, konutan, selalu putus asa, pesimis saja. Syakilatihi itu diartikan nahiyatihi, maksudnya sisinya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi, semua orang akan bekerja sesuai dengan versinya. Tapi tetap rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah yang tahu. Jadi syakilah itu sisi yang cocok bagi dia. Syakilah dapat juga bermakna bentuk, dapat juga bermakna ya sesuatu yang ngepasi. Syakala yusyakil itu kan ngepasi bentuk. Jadi orang akan tetap bertindak sesuai dengan panemune yang cocok dengan dia. Itu dia di sini syakilah langsung diartikan nahiyatihi, sisinya, dari arah sisinya. Ya, kalau syaklun kan bentuk, syakilatihi ini nahiyatihi. Maksudnya kamu akan melakukan sesuatu yang cocok bentuknya dengan dirimu. Pokoknya yang cocok aja sesuai penemumu. Terus kemudian ada kata kisafan, autus kitos sama akama za'am ta'alaina kisafan. Jadi syaratnya Nabi itu kudu hal-hal yang luar biasa. Versinya orang musyrik, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'an. Gak bakal iman kami ini sampai kamu bisa memancarkan sumber dari bumi, atau kamu punya kebun kurma, kebun anggur, terus kamu pancarkan sungai di alirannya, atau menjatuhkan langit. Wah, hal-hal yang spektakuler semua. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ini yang paling top. Kamu itu jadi rasul itu mbok yo datangkan Gusti Allah sama malaikat itu di depan mata. Atau ndak ngono wis minim iku ayakuna laka baitu min zukhrufin. Atau minim iku awakmu duwe rumah mewah. Untuk teko pelepah kurma ngono kere-kere. Minimal kuwi atau minimal kowe munggah langit lah. Walan nu'mina liruqi. Terus syaratnya iman kowe munggah langit itu kita enggak akan iman sampai kamu tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai kowe munggah langit terus nggo kitab sak gebok. Terus kemudian alamat omongan kayak ngono wis ndak nalar kabeh iku. Wis ngomong subhana rabbi hal kuntu illa basyarur rasul. Aku iki mek menungso sing didadekno rasul. Penjalukmu iku penjaluk kakan cangkem kira-kira. Jadi di sini diartikan kisafan itu maksudnya adalah kitaan, potongan langit. Jadi kalau langit diketok ceblok norene. Masya Allah. Masburo. Di sini ada kisahnya Fir'aun. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Katanya Nabi Musa. Jawab ya. Nabi Musa itu jawab bahwa wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Nah, masburon di sini diartikan tabaro itu maknanya bisa menghancurkan. Jadi mazkurun itu sesuatu yang dihancurkan. Kami ini mendugamu Fir'aun sebagai orang yang dihancurkan. Di sini langsung diartikan mal'unan, dilaknat. Faraqnahu makna aslinya ya memisah-misahkan. Kami memisahkan Al-Qur'an itu, memisah-misahkan, mendewi-dewikan. Maksudnya kami rinci fasolnahu, kami sudah. Kalau merujuk kepada yang tadi kata fasolnahu diartikan juga kami menjelaskan.
Nah, di ayat sini konteksnya itu adalah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Tujuannya kami pisah-pisahkan itu, kami rinci-rinci itu supaya kamu bisa membacakannya kepada manusia ala muksin, secara tenang. Wa nazzalnahu tanzila. Kalau diturunno blek wis gak kira diwaca. Jadi diturunkan bertahap, ada ayat, ada surah, ada juz, kemudian yang datang berikutnya itu pembagiannya. Itu ya tujuannya memang litaqra'ahu 'alan nasi ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Jadi kalau langsung diblekno angel. Memang bertahap, gak iso wong kongkon mangan sak piring dimplok kabeh, gak iso ya sak sendok. Itu faraqnahu kira-kira begitu. Kira-kira sampai sini sih matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh, muga-muga tetep diwehi katresnan nang Al-Qur'an, muga-muga diparingi lancar kabeh urusane. Muga-muga tetep pinaringan berkah, tetep pinaringan ridhone Gusti Allah. Napa kemawon dalane, carane nresnani Qur'an iki. Al-Kahfi iwajan, suratul Kahfi, wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.